Tadi Pak Naib mungkin belum cerita, Pak Penghulu belum cerita. Ternyata orang kalau sudah diikat suami istri, jangankan berhubungan, duduk bersama, tidur di sampingnya, duduk berdua, ngobrol, itu semua sudah ada pahalanya yang luar biasa di mata Allah. Ini saya cerita, Pak. Cerita ini terjadi di zaman Syarifah Maimun, generasi tabi'in. Ada seorang wanita yang bernama Syarifah Maimun. Namanya udah luar biasa nih, Syarifah Maimun. Mulai umur 5 tahun Pak sampai 20 tahun masuk pesantren Syarifah Maimun ini. 15 tahun di pesantren, kurang apa pinternya Syarifah Maimun ini. Perempuan. Begitu umur 20 tahun bapaknya bingung. Wah, Syarifah Maimun ini kalau nggak dijodohkan nggak bakal kawin. Dia tidak pernah kenal laki-laki, pacaran tidak pernah, apalagi jalan dengan laki-laki. Akhirnya dijodohkan, Bu. Menikahlah Syarifah Maimun ini dengan seorang laki-laki. Tapi sayang, 3 bulan suaminya ditegur nggak pernah, disenggol nggak pernah, diajak tidur bareng nggak pernah, makan berdua nggak pernah. 3 bulan. Jadi bingung suaminya Syarifah Maimun ini. Lalu ngomong suaminya Syarifah Maimun ini dengan teman-temannya, kalian kalau menikah itu biasanya gimana? Wah, asik, kami malam pertama langsung tidur. Aku ini 3 bulan belum dapat apa-apa. Maksudnya diajak ngomong nggak pernah, disenggol nggak pernah, duduk berdua nggak pernah, apalagi tidur bersama. Jadi kamu 3 bulan nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa, rugi kamu. Terus gimana solusinya? Sudah temui saja gurunya Syarifah Maimun, minta saran dengan gurunya. Bener, Bu, datang ke tempat kiainya Syarifah Maimun. Pak Kiai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa, Nak? Saya ini suaminya Syarifah Maimun. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik, Pak Kiai, saya ini mau curhat. Curhat apa? Saya ini udah menikah dengan Syarifah Maimun, tapi 3 bulan gak pernah dapat apa-apa. Masya Allah, Syarifah Maimun. Udah, kamu pulang, panggil istrimu, bilang Kiai memanggil. Bener, Pak, Bu. Begitu Syarifah Maimun dipanggil oleh kiainya, datang. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullah. Duduk, masuk Syarifah Maimun, duduk. Nggih, Pak Kiai. Setelah duduk berhadapan ditanya, kamu ini berapa tahun masuk pesantren? 15 tahun, Pak Kiai. Bisa baca kitab? Insya Allah. Nah, tolong bacakan kitabku ini. Dikasih kitab sama kiainya, Bu. Baca yang keras biar aku bisa dengar. Baik, Pak Kiai. Dibaca, Bu. Langsung terjemahannya saja. Ayo Syarifah Maimun, baca yang keras. Dibaca. Barang siapa seorang istri yang mencium suaminya atau suami yang mencium istrinya, dasarnya ikhlas dan kasih sayang, maka pahalanya bagaikan mencium Hajar Aswad. Stop. Berapa bulan kamu menikah Syarifah Maimun? 3 bulan, Pak Kiai. Udah berapa kali kamu mencium Hajar Aswad? Belum. Rugi kamu. Rugi. Saya habis ceramah ini pulang dimarahi ibu-ibu, Pak. Marah katanya. Kenapa baru sekarang disampaikan, Ustaz? Umur sudah 50 tahun lebih, jaga waktu pengantin baru dulu. Wah, Hajar Aswad terus kita. Ini mohon maaf ini. Lambat, Bu, informasi sampai panggalan bunnya ini lambat ini. Beruntunglah yang pengantin baru. Lihat, suami mencium istri, istri mencium suami, dasarnya ikhlas kasih sayang, sama pahalanya seperti mencium Hajar Aswad. Nah, yang saya takutkan itu hadir ke sini tidak suami istri. Ya,
Suaminya datang, istrinya enggak. Begitu pulang, pintu ditutup, diketok. Dok, assalamualaikum, mana Hajar Aswad? Kata istrinya, ini salah, kenapa suamiku kesambet kira-kira ini? Bu, dikasih tahu dulu, Pak, kata Pak Ustadz, kalau istri mencium suami, suami mencium istri, ikhlas. Asal istri sendiri, Bu, bukan istri orang. Nanti seketemunya istri orang dicium. Istri sendiri, suami sendiri, Pak. Ya, alhamdulillah adik Bu Hasan, silakan ya, ciumlah Hajar Aswad sepuasnya. Ini kalau hadir suami istri kan pulang itu enak, digawil istrinya. Gimana Bu, Hajar Aswad kah? Ya, jadi berkah bener nih yang datang ini. Jadi pulang sambil naik motor tuh, Hajar Aswad Pak, ya iya di rumah saja Bu. Yang datang sendirian rugi hari ini, nggak bisa ngamalkan. Satu, ayo Syarifah Maimun baca terus. Baik Tuan Guru. Barang siapa seorang istri yang tidur di samping suaminya, Bu, tidur, cuma tidur tok di samping suaminya, maka pahalanya bagaikan sembahyang sunnah 100 rakaat. Masya Allah. Kalau kita pernah ngaji nih, tidur terpisah dengan suami tidak jadi berkah. Ini kadang-kadang tidak. Istri tidur di kamar, suami di ruang tamu. Suami di kamar, istri tidur di dapur. Gimana mau jadi rahmat? Ini kalau orang nggak pernah ngaji, Pak, Bu, kalau ada suami istri tinggal satu rumah tidur terpisah, malam ini malaikat rahmat tidak akan menurunkan berkah ke rumah kita. Tidak ada berkahnya suami istri yang seperti itu. Ayo, Pak, nih, yang hadir ke sini, ini enak ngomong sama istrinya, Bu, sini Bu, 100 rakaat. Tinggal ngamalkan, Pak. Ibu juga gitu. Aduh, mau tahajud berat bener, tidur samping suami, 100 rakaat, Bu. Yang belum punya suami cepet-cepet nih, 100 rakaat. 100 rakaat tiap malam hilang tuh. Jadi saya katakan, kalau orang sudah menikah sampai tidur satu rumah terpisah, Masya Allah, berkah rahmat Allah tidak akan diturunkan malam itu. Kalau sebulan terpisah, sebulan rumah kita nggak pernah kesentuh rahmat Allah. Kalau setahun tidur terpisah, setahun rumah kita tidak pernah diberikan rahmat oleh Allah. Rugi kalau orang tidak mendapatkan rahmat dari Allah ini. Bu, janji ya tidur samping suami, ya, janji. Pak, kalau tidur jangan suka menyendiri, tidur samping istri, Pak, 100 rakaat. Ini bagus nih, alhamdulillah, ini ilmunya Syarifah Maimun. Ayo Syarifah Maimun, teruskan baca kitab. Udah kelamaan, buka halaman terakhir saja. Bener Pak, Bu, ditutup lalu dibuka halaman terakhir. Ayo baca Syarifah Maimun yang keras. Barang siapa seorang suami istri berhubungan badan. Nih lihat. Barang siapa suami istri berhubungan badan ikhlas karena Allah, maka pahalanya bagaikan membunuh satu orang kafir. Syarifah Maimun, sudah berapa bulan kamu menikah? 3 bulan Pak Kiai. Sudah berapa banyak orang kafir yang kamu bunuh? Belum ada. Aku sudah membantai orang kafir, nggak bisa dihitung. Kiainya luar biasa, Bu. Bukan membunuh lagi, membantai. Nangis.
Habis dengar kitab yang terakhir tuh nangis, meneteskan air mata Syarifah Maimun ini Bu. Lalu ngomong, Pak Kiai saya mau pulang. Ya udah pulang sana. Loh ini loh enaknya, kalau orang tuh pernah masuk pesantren, gak usah dinasehati, baca kitab selesai. Ini dinasehati seharian gak sadar, sudah kasih kitab sadar.